Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul, wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Selamat datang di Universitas Esa Unggul. Mari bergabung bersama lebih dari 20.000 mahasiswa lainnya. The fast-paced and ever-evolving global landscape require human resources who are technology-savvy, intelligent, independent, and possess strong communication skills. Embracing technological transformation is not just a choice, it's a necessity. To keep pace, educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well-equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul, wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today.
Baik, selamat siang semuanya. Kita akan segera memulai kegiatan kita pada siang hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Nanda Zulkifli selaku moderator untuk memandu jalannya webinar rutin dari Pusat Karir dan juga Magang Universitas Esa Unggul. Dan pada hari ini untuk sesi kedua kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik dari topik pertama yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu terkait dengan mengasah potensi mahasiswa di dunia industri kreatif, dan tentu dengan narasumber yang begitu luar biasa pada siang hari yang berbahagia ini, yaitu Ibu Riandini Madela. Apakah sudah ada di ruangan Zoom, Ibu? Selamat Selamat siang. sore. Oh ya, selamat sore Bu Dela. Bagaimana kabar siang ini, Bu? Apakah sudah? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Berarti sudah Sangat bergabung baik. bersama kita semua pada sore hari yang berbahagia ini. Dan tentunya dengan materi yang akan nanti beliau sampaikan teman-teman sekalian. Namun sebelum kita memasuki acara inti kita pada siang hari yang berbahagia ini atau sore hari yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ibu Ria Panjaitan SEMM selaku Kepala Pusat Karir dan Magang Universitas Esa Unggul. Kepada Ibu Ria Panjaitan, dipersilakan. Terima kasih, Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati narasumber kita yang sudah hadir ini dengan Ibu Riandini Madela ya. Mungkin nanti dipanggilnya Kakak Madela ya. Oke, selamat siang. Ini dengan alumni kita yang kedua yang sudah hadir. Terima kasih sebelumnya sudah dapat hadir pada siang hari ini. Dan yang saya banggakan, yang saya cintai kepada seluruh mahasiswa, alumni, dan seluruh civitas akademika dari Universitas Esa Unggul yang telah hadir kembali di sesi kedua dalam sharing alumni pada hari ini. Luar biasa, tadi Anda sudah mengikuti di sesi pertama ya, yang sudah tadi juga kita dengar dari salah satu alumni kita juga dengan Dendi Kurniadi. Dan sekarang kita akan mendengarkan nanti juga sharing alumni dari Kakak Riandini Madela. Dan kalau saya boleh lihat ya sepintas dari profil beliau ini berlatar belakang dari alumni Fakultas Komunikasi ya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan hari ini tema yang akan disampaikan atau materi ini adalah mengenai bagaimana kita mengasah potensi mahasiswa di dunia industri kreatif ya. Jadi kalau sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwa kita ada di dalam era digitalisasi yang sangat dinamis ya dan cepat sekali perkembangannya dengan segala inovasi yang ada. Sehingga dibutuhkan satu eh, agile atau sesuatu percepatan ya untuk bisa kita beradaptasi dengan baik. Nah, untuk itu kita juga harus bisa menjadi orang yang kreatif gitu kan. Untuk menjadi kreatif itu apakah langsung tiba-tiba jadi kreatif? Nah, itu yang akan menjadi poin penting yang nanti kita dengar dari materi ini, bagaimana kita mengasah ya, kita mengasah potensi diri kita sejak kita masih di bangku perkuliahan atau bahkan yang sudah alumni, yang baru berkarir misalnya, untuk bisa kita terus mengasah ya, bagaimana mengasah diri kita, mengasah pola pikir kita ya. Jadi kita memiliki satu roadmap yang jelas gitu di dalam kita melakukan perjalanan di dalam masa depan kita. Jadi otomatis dengan kreativitas itu kita akan semakin berkembang terus gitu ya dan akhirnya kita bisa sukses di bidang masing-masing ya dan mudah-mudahan materi ini nanti bisa tersampaikan dengan baik dan jangan malu untuk bertanya karena ini alumni Anda sendiri ya. Jadi ini kakak kelasnya atau mungkin kakak alma maternya ya. Bahkan mungkin ada juga mungkin yang sama-sama sudah alumni bisa juga saling berbagi nantinya ya. Baik, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Selamat mengikuti sharing alumni. Saya kembalikan lagi kepada Jul. Silakan Jul. Baik, terima kasih banyak Bu Ria atas sambutan yang begitu luar biasa pada sore hari yang berbahagia ini. Seperti yang tadi Bu Ria juga sudah sampaikan bahwasannya memang kita hari ini akan membahas terkait dengan industri kreatif, bagaimana kita membangunnya, dan lain sebagainya. Dengan narasumber yang begitu luar biasa, tadi sudah Bu Ria sampaikan juga bahwasannya beliau merupakan
alumni dari Universitas Esa Unggul. Namun sebelum kita memberikan kesempatan kepada Bu Dela untuk bisa memberikan materi kepada kita semua pada sore hari yang berbahagia ini, ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah diharapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini untuk bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai dengan akhir, karena nanti di akhir teman-teman akan mendapatkan link absensi sebagai prasyarat teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan sertifikat yang nanti akan dikirimkan melalui email teman-teman masing-masing. Yang kedua adalah teman-teman diharap dari pusat karir dan juga magang Universitas Esa Unggul akan terus mendorong kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan webinar rutin dari Pusat Karir dan juga Magang Universitas Esa Unggul untuk mendukung dan juga menjamin bahwasannya seluruh mahasiswa dan alumni bisa mendapatkan bekal untuk pada akhirnya bisa survive di dunia kerja. Dan tentu sedikit menyapa terlebih dahulu, selamat sore Bu Dela. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Selamat sore, Mas. Sangat baik. Antusias sekali ya buat ketemu teman-teman di sini. Iya, Alhamdulillah. Baik, Bu. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Mbak Dela untuk bisa memberikan materi terkait dengan industri kreatif, pada hari ini saya akan sedikit membacakan background dan latar belakang beliau terlebih dahulu. Beliau bernama lengkap Riandini Madela, seorang founder dan juga CEO di PT Matali Cipta Komunika. Dan beliau merupakan lulusan Universitas Esa Unggul di program studi broadcasting pada tahun 2003 awal masuk sampai dengan 2008, betul ya Bu? Betul. Jadi beliau akan hari ini berbicara banyak tentunya terkait dengan bagaimana mengasah potensi mahasiswa di dunia industri kreatif, dan tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi saya akan berikan kesempatan kepada Bu Dela untuk bisa memberikan materi pada hari ini. Dipersilakan Ibu. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sore ini bisa bergabung di sini buat berbagi pengalaman ya. Kita sharing. Mungkin kalau berbagi ilmu, saya juga masih belajar, masih terus belajar sampai saat ini gitu. Mungkin kita sharing apa yang sudah pernah saya lakukan aja gitu. Saya izin share screen boleh ya? Ini Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sebentar. Sudah terlihat Ibu. Ya, oke. Untuk hal yang pertama adalah bagaimana mengasah potensi ya. Jadi untuk pertama kali itu yang diperlukan adalah benar-benar mengenali diri kita sendiri gitu. Langkah pertama itu kita mengenali apa yang menjadi kekuatan kita, kelemahan kita, passion kita, dan tujuan kita mau kemana gitu. Baik ya. Eh, Sebenarnya apa sih potensi diri itu sendiri gitu kan? Potensi diri itu sendiri kan adalah kemampuan yang sudah ada di dalam diri kita, tapi mungkin belum sepenuhnya kita maksimalkan gitu. Jadi potensi itu sebenarnya sudah ada dari bakat kali ya, kalau kita bisa bilang ya gitu. Cuma bagaimana kita mengasahnya itu adalah dari gimana kita cara mengenal siapa diri kita, apa yang kita bisa gitu, bakat kita apa gitu. Dan semua orang itu memiliki kekuatan, memiliki minat, dan punya keunikan masing-masing dari setiap orang itu. eh Kenapa sih potensi itu perlu diasah dan perlu dikembangkan gitu ya? Apalagi dalam era sekarang ini persaingan itu udah semakin kompetitif dan sangat banyak peluang baru yang bisa kita manfaatkan. Dan apalagi untuk pencapaian pribadi itu pengasahan potensi itu menjadi rasa puas ya. Kalau misalkan kita bisa berkembang di passion yang kita punya, itu ada kepuasan tersendiri untuk kita gitu. Next, berikutnya eh, dari sisi industri kreatifnya ya.
gitu. Apa sih sebenarnya industri kreatif itu gitu? Industri kreatif itu yang pertama adalah sektor ekonomi yang berfokus pada kreativitas, ide, dan inovasi sebagai sumber utama dalam menghasilkan nilai dan produk gitu. Eh, Kalau menurut saya industri kreatif itu tidak bisa terpatok dari teori, gitu. Jadi kita benar-benar harus punya imajinasi, punya inovasi, dan itu tidak harus kita dapatkan dari teori gitu. Bisa dari orang sekitar, bisa dari lingkungan kita bekerja, bisa dari tempat kita menimba ilmu gitu kan seperti di kampus gitu atau kan bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri gitu. Jadi sektor ekonomi kreatif itu tidak terbatas dan benar-benar sangat luas jangkauannya gitu. Apa sih ciri-ciri dari industri kreatif itu? Ciri-ciri industri kreatif itu kan dia memang berbasis dari ide, talenta, dan keahlian individu. Juga menggabungkan antara seni, teknologi, dan bisnis. Jadi semua aspek itu ada di dalam industri kreatif. Oleh sebab itu, kenapa industri kreatif saat ini sangat berkembang, sangat pesat ya, gitu. Ciri-ciri industri kreatif yang berikutnya adalah mendorong inovasi dan ekspresi budaya. Juga memiliki nilai tambah tinggi meskipun berbasis sumber daya non-fisik. Berikutnya adalah contoh subsektor industri kreatif. Industri kreatif itu benar-benar sangat banyak sih. Salah satunya ada desain grafis dan produk, film, musik, animasi, fotografi, videografi, periklanan, pemasaran digital, konten digital, dan media sosial. Yang seperti kita lihat sekarang, di era sekarang ini sudah banyak sekali konten-konten kreator, terus digital marketer, itu semua ada di industri kreatif gitu. Dan termasuk bidang saya adalah event organizer, itu merangkum semua dari sektor-sektor industri kreatif ini. Karena di dalam event organizer itu banyak elemen yang harus berkolaborasi ya gitu, seperti desain grafis juga ada di situ, periklanan dan pemasaran juga ada di situ, fotografi dan videografi juga termasuk di situ, apalagi konten digital di situ untuk periklanan ya. Selanjutnya, eh, kenapa sih mahasiswa perlu terlibat di industri kreatif ini gitu? Karena mahasiswa itu kan usia-usia produktif ya. Jadi usia produktif itu menurut saya masih usia kreatif. Jadi masih ide-ide kreatif yang muncul tuh masih fresh, ide-ide segar. Jadi diharapkan untuk para mahasiswa ini benar-benar bisa ber apa ya berinovasi terus gitu untuk menciptakan industri kreatif makin maju lagi gitu. Yang kedua adalah peluang karir yang luas. Di industri kreatif itu sangat banyak menciptakan lapangan pekerjaan baru. Justru di industri kreatif itu kita bukan mencari pekerjaan, tetapi kita menciptakan lapangan pekerjaan baru. Seperti konten kreator, desainer, animator, itu semua bisa menjadi sub bisnis atau untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi entrepreneur di dunia ini sangat sangat memungkinkan sekali gitu. Dan di dunia kreatif itu kita tidak dituntut untuk punya ijazah, tapi kita dituntut punya skill gitu. Yang ketiga, kenapa mahasiswa perlu terlibat adalah melatih soft skill. Melatih komunikasi, kolaborasi, manajemen waktu, problem solving, dan kemampuan berpikir kritis itu semua ada di industri kreatif. Tuh, sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan dalam industri kreatif gitu. Apalagi di dunia event organizer, kolaborasi, manajemen waktu, problem solving itu adalah poin utama
di bidang event organizer gitu. Karena bidang saya event organizer, jadi saya lebih fokus di bidang itu ya. Gitu. Kemudian di akses teknologi dan internet. Jadi mahasiswa lebih mudah belajar untuk memulai dengan platform-platform tersebut. Jadi makanya kenapa mahasiswa harus terlibat di dunia kreatif ini gitu. Dan untuk mahasiswa juga bisa membuat proyek pribadi dari industri kreatif ini gitu dan bisa menciptakan segala bentuk produk baru. Jadi tidak harus kerja di kantoran gitu, bisa jadi freelancer dimanapun bisa kerja remote gitu. Selanjutnya adalah bisa jadi sumber penghasilan tambahan, ya, tambahan. Jadi dengan freelancer, menjual produk kreatif atau menjadi konten kreator, bukan hanya tambahan uang, tapi juga pengalaman di industri kreatif ini. Dan berikutnya eh, berkontribusi pada perubahan sosial. Maksudnya adalah mahasiswa ini bisa menyampaikan isu, pesan positif, atau nilai budaya lewat karyanya mereka sendiri. Karena sekarang ini sudah apa ya, dunia sudah berubah ke teknologi semua gitu dan eh, mahasiswa ini kan umur-umur produktif yang masih bisa mengikuti zaman ya, masih bisa mengikuti zaman gitu dan sangat cepat untuk beradaptasinya. Kreativitas bisa menjadi alat edukasi, kampanye sosial, dan pemberdayaan. Next, berikutnya potensi mahasiswa yang bisa diasah di dalam dunia kreativitas ya. Di dalam industri kreatif. Yang pertama ya pastinya kreativitasnya dan inovasinya. Kemudian komunikasi, public speaking, dan storytelling. Komunikasi itu harus sangat penting dalam dunia kreatif karena komunikasi itu adalah jembatan ya. Jembatan dalam segala hal yang ada di lingkungan kita ini. Kemudian potensi mahasiswa yang bisa diasah adalah skill digital seperti editing, desain, animasi, konten sosial media. Karena kita nggak menutup mata ya, semua semua yang ada di lingkungan kita ini sekarang semua sudah berbasis teknologi dan semua sudah eh, ada di konten sosial media gitu. Jadi sudah banyak yang menjadi konten kreator, sudah banyak bahkan sekarang ibu-ibu aja sudah jadi konten kreator ya, nggak perlu mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah konsisten, konsistensi dan kreativitas dan inovasi. Selanjutnya adalah potensi yang bisa diasah itu di dalam dunia kreatif itu adalah problem solving dan berpikir kritis gitu. Karena dunia kreatif itu kan dunia yang tidak monoton ya. Jadi sewaktu-waktu itu bisa berubah kapanpun. Jadi problem solving itu sangat penting. Berpikir kritis itu dibutuhkan karena kita harus menentukan sesuatu dalam waktu minute by minute, time by time gitu. Selanjutnya adalah manajemen waktu, kerja time, dan kepemimpinan. Ini juga salah satu potensi yang harus diasah di dunia kreatif gitu. Karena dunia kreatif itu perubahannya sangat cepat. Jadi kita nggak bisa nunggu nunggu sesuatu sesuai dengan apa yang maunya kita gitu loh. Jadi kita harus mengatur waktu untuk bisa semuanya terakomodir. Dan kerja tim itu juga penting gitu. Karena di dunia kreatif itu segala aspek itu berhubungan. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, tetap kita harus kerja tim. Seperti yang saya bilang tadi, apalagi di dunia event organizer itu semua
ilmu itu ada di situ. PR ada, eh, broadcast ada gitu. Jadi kita harus berkolaborasi untuk menciptakan sebuah tim yang solid gitu. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengasah potensi? Banyak cara ya yang bisa dilakukan untuk bisa kita mengasah potensi. Pertama itu kita bisa bergabung dalam komunitas, baik di kampus atau di luar kampus. Kita mengikuti lomba-lomba yang berhubungan dengan dunia kreatif gitu. Bisa dengan magang, bisa dengan berkolaborasi dengan senior, bahkan dengan alumni gitu. Kita bisa minta saran dari alumni, bisa sharing dengan alumni gitu. Karena sharing dengan alumni itu kan tidak terbatas harus di media yang seperti ini aja ya gitu. Jadi networking itu perlu dikembangkan, dengan siapapun kita bisa mendapatkan ilmu, bahkan dari eh, orang terdekat kita pun kita bisa mendapatkan ilmu gitu. Selanjutnya, cara mengasah potensi itu bisa membangun dengan portofolio digital gitu. Sekarang apa sosial media YouTube, Instagram, blog dan lain-lain itu bukan hal yang tabu ya. Sekarang semua orang sudah punya channel, sudah punya akun Instagram gitu. Itu salah satunya kita bisa mengembangkan diri dari situ dan banyak juga informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari YouTube, Instagram gitu. Karena semua informasi dari sosial media itu sekarang sudah lengkap. Berikutnya, cara mengasah potensi adalah ya seperti apa yang kita lakukan sekarang, melakukan pelatihan workshop, talk show, atau pelatihan-pelatihan lain yang bersertifikat gitu. Itu bisa dilakukan untuk mengasah potensi gitu. Sebenarnya banyak cara sih sebenarnya dan kalau dari saya ya karena saya ada di dunia event organizer gitu. Menurut saya teori itu tidak relate kalau di dunia event organizer gitu. Tidak terlalu relate lah gitu maksudnya. Jadi benar-benar eh, apa yang ada di lapangan belum tentu sama apa dengan teori yang kita pelajari gitu. Jadi benar-benar kalian tuh harus learning by doing gitu untuk mengasah potensi itu. Kalian cari terjun ke lapangan, cari passion kalian di mana, cari benar-benar bakat kalian di mana. Dari situ kalian bisa mengembangkan potensi apa sih yang harus saya kembangkan, passion apa sih yang saya punya gitu. Kalau boleh cerita sedikit ya sebelum saya next ke slide berikutnya. Saya menemukan passion saya itu ada di dunia event organizer itu sebenarnya setelah atau pas di masa kuliah gitu. Waktu SD itu saya punya cita-cita jadi entertainer. Jadi entertainer. Di SMP itu saya pengen jadi wanita karir. Kayaknya kan ngelihat sekretaris, cewek-cewek kantoran itu keren, elegan gitu ya. Terus kayak pengen deh kayak gitu ya. Pengen pengen punya apa namanya style yang seperti itu. Kayaknya tuh mereka orang-orang pinter deh gitu kan. Pas begitu SMA, ternyata minat saya berubah. Balik lagi ke minat saya yang waktu SD pengen jadi entertainer karena pada masa saya SMA itu zaman-zamannya VJ MTV ya, VJ MTV gitu. Pengen jadi host, pengen jadi presenter, itu kayaknya seru gitu. Punya pengalaman baru tiap hari gitu. Bisa belajar banyak dari situ gitu. Bisa ketemu orang-orang baru setiap hari gitu. Karena pada dasarnya memang saya tidak suka ada di balik meja gitu. Saya orang lapangan, suka ketemu dengan orang-orang baru gitu. Begitu saya kuliah, ternyata saya menemukan kalau passion saya adalah di event organizer gitu.
sebenarnya dunia event organizer ini bukan hal baru untuk saya gitu. Jadi waktu SMA pun saya tuh ada di organisasi OSIS ya, dulu OSIS ya. Sekarang masih OSIS nggak sih? Kalau di sekolah masih ya. Kebetulan di sekolah saya itu memang sering mengadakan event gitu. Entah itu seni budaya, entah itu pentas seni gitu kan zaman itu gitu. Kebetulan memang panitianya adalah anggota-anggota OSIS gitu. Itu saya merasa kok seru ya, bikin event kok seru ya gitu. Kita bisa nge-build proposal, dan pada dasarnya saya orangnya imajinator. Daya hayal saya tuh tinggi, imajinasi saya tinggi gitu loh. Begitu saya kenal dunia event yang saya harus ngedevelop proposal, itu kok kayaknya seru ya. Kayaknya kok imajinasi bisa dituangkan semua ya di dalam proposal gitu. Pada akhirnya di masa-masa kuliah itu saya mencoba untuk memperdalam passion saya dan memperdalam potensi saya di dunia event ini gitu. Di kampus saya sering ikut menjadi panitia acara. Kebetulan pada tahun 2003 itu masih banyak event ya di situ ya, karena masih banyak sponsor yang bisa masuk. Dulu ada Ari Lasso di LA Lights gitu dan banyak lagi gitu. Ternyata akhirnya saya menemukan passion saya itu, dan 2004 itu saya sudah mencoba untuk punya IO sendiri sebenarnya gitu. Di 2004 saya bersama teman-teman kita coba nge-build program sendiri, kita coba jual ke brand, ke sponsor, dan alhamdulillah ditanggapi dengan baik oleh sponsor gitu. Jadi kita waktu itu bikin 3 on 3 basket gitu. Dan antusias dari audiens juga alhamdulillah banyak gitu. Dan dari situ punya kepuasan tersendiri gitu. Wah, keren ya, saya bisa bisa bikin sesuatu seperti itu gitu loh. Jadi setelah itu jadi ketagihan, ketagihan. Dan makanya akhirnya sampai sekarang saya ada di dunia event organizer. Berikutnya tantangan yang sering dihadapi. Sebenarnya tantangan yang sering dihadapi ini nggak cuma di dunia industri kreatif ya. Semua di industri manapun pasti ada tantangannya gitu. Dan di industri kreatif ini yang sering dihadapi adalah tidak percaya diri atau takut gagal, terus kurangnya akses atau kurangnya mentor, minimnya dukungan lingkungan, dan manajemen waktu. Tadi seperti yang saya bilang, kita harus mengasah potensi untuk manajemen waktu karena memang tantangan itu yang sering kita hadapi gitu. Untuk yang pertama, tidak percaya diri atau takut gagal. Setiap apapun yang kita lakukan pasti akan ada potensi gagal gitu. Tapi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya ya, gitu. Justru dari gagal itu adalah proses kita untuk menuju kita sukses. Kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu kesalahan kita di mana, gitu. Kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu apa yang harus kita perbaiki. Jadi kegagalan itu bukan sesuatu hal yang buruk, tapi kegagalan itu bisa jadi guru ya, guru yang baik buat kita gitu loh. Karena selama kita mau introspeksi diri, selama kita mau eh, mencari tahu di mana letak gagalnya kita gitu. Berikutnya kurangnya akses atau mentor. Kalau sekarang harusnya enggak ya. Kalau sekarang harusnya tidak kekurangan akses atau mentor karena mungkin kalau di sisi mahasiswa seperti yang saya bilang tadi banyak alumni-alumni yang sudah lulus dan sudah sukses di dunianya, banyak alumni-alumni dan senior-senior kalian yang bisa dijadikan mentor gitu. Baik dari online ataupun offline, mentor itu bisa didapatkan gitu. Jadi sekarang YouTube sudah banyak, banyak yang mengulas tentang berbagai macam ilmu gitu. Di
Instagram juga banyak konten kreator yang nge-share ilmu tentang bidang apapun gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk masa sekarang ini kurangnya akses atau mentor tuh nggak relate sih gitu. Selama kalian mau mencari tahu, selama kalian mau berusaha. Next, selanjutnya adalah solusi dan tips. Solusi dan tipsnya itu seperti yang ada di slide saya, mulai dari hal kecil. Kalian bisa mulai dari lingkungan kecil dulu, lingkungan teman-teman kalian dulu gitu sebelum kalian beranjak ke lingkungan yang besar gitu. Kemudian konsisten. Balik lagi konsistensi itu sangat penting dalam dunia apapun. Apapun yang kalian lakukan, konsistensi itu penting. Jadi jangan saya mau coba ini deh gitu loh. Tapi setengah jalan berhenti. Terus mulai lagi mencoba yang lain setengah jalan berhenti. Dan pada akhirnya nggak ada yang kalian dapat gitu. Walaupun cuma satu yang kalian fokuskan, tapi konsisten gitu. Dari A sampai Z itu semua kalian lakukan. Berikutnya seperti yang saya bilang tadi, belajar dari YouTube, belajar dari course banyak sekarang ya konten-konten kreator, motivator-motivator yang eh, membuka course itu secara free melalui online gitu. Jadi banyak banyak cari tahu soal tentang potensi kalian di mana dan kalian mendalaminya itu harus bagaimana gitu. Berikutnya, seperti yang saya bilang juga tadi, cari mentor atau role model di bidang yang diminati. Sekarang semua orang sudah ada di posisinya masing-masing. Sudah banyak sekali mentor yang bisa kalian cari. Em, Tidak usah harus jauh-jauh dulu. Di lingkungan kecil kalian juga pasti akan ada mentor atau role model yang bisa kalian ajak sharing gitu ya. Kalau saya tipikalnya memang bukan orang yang bisa mengajarkan secara teori tuh. Jadi kalau misalkan ada yang Kak, saya mau belajar dong gitu. Saya lebih prefer untuk mengajak dia kerja bareng dibandingkan harus saya mengajarkan lewat teori. Kebetulan ada beberapa mahasiswa Vkom di angkatan 2022 itu yang sudah sering ikut event sama saya gitu. Jadi eh, termasuk ketua BMF-nya Vkom ada namanya Zainul, itu juga dia sering ikut event sama saya gitu. Kebetulan kemarin juga belum lama ini di awal bulan ikut event sama saya. Memang dari awal dia sudah bilang, Kak, mau belajar dong tentang event organizer gitu. Jadi eh, saya nggak bisa ngajarin secara teori gitu, karena saya basicnya bukan guru gitu. Jadi, dan saya sebenarnya pun karena basicnya saya lulusan broadcast ya, jadi secara ilmu dan teori itu saya nggak pernah dapet nih soal ilmu event organizer gitu loh. Tapi karena memang saya belajar dari langsung di lapangan gitu, learning by doing gitu. Jadi makanya saya ngajak mereka juga untuk langsung terjun gitu. Yuk ikut yuk gitu. Ayo mari ikut event sama saya biar bisa belajar dari situ eh, kamu tahu yang mana yang harus kamu lakukan, yang tidak harus dilakukan. Kalau nggak tahu baru nanya gitu. Jadi kalau saya lebih prefer di lapangan langsung. Oke, penutupnya mungkin saya bisa kasih ini potensi diri itu tidak akan berkembang jika hanya direncanakan. Walaupun niat, tapi kalau nggak dijalanin, nggak akan ada hasilnya. Jadi mulai dari langkah-langkah kecil, mulai dari sesuatu yang kecil, kalau konsisten, akhirnya jadi
sesuatu yang besar gitu. Makanya balik lagi, apapun yang akan kita lakukan, kunci utamanya adalah konsistensi dan keberanian mencoba gitu loh. Jadi kalau nggak berani mencoba juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Mungkin untuk paparan saya segitu aja dulu. Kalau ada yang mau ditanya silakan, tapi sebelumnya boleh nggak saya preview sedikit portofolio video hasil-hasil dari event yang pernah saya lakukan? Boleh ya? Boleh, Bu, silakan. Lihat nggak? Sekarang belum terlihat, Bu, masih slide yang sama seperti tadi di slide terakhir. Terima kasih. Oh, masih slide terakhir ya. Oke, sebentar. Apakah memang tidak ada suaranya, Bu? Oh, nggak ada ya? Suaranya belum ada, Bu. Tidak ada ya. Videonya sudah ada suaranya belum? Tadi sempat ada, Bu, sedikit tapi. Kecil ya? Iya. Kalau boleh saya jelasin sedikit, itu adalah event kerjasama kita dengan Mabes Polri di divisi Hubinter.
Divisi Hubinter itu adalah Interpol Indonesia. Jadi eventnya itu adalah meet apa ya kayak koordinasi Interpol se-ASEAN se-ASEAN dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN yang bisa diselenggarakan itu sebulan beberapa kali gitu. Jadi memang untuk eventnya sendiri itu private tertutup karena mereka membahas tentang cyber di dunia gitu. Berikutnya, kalau boleh saya share, ini ada masih terlihat nggak ya share screen-nya? Udah tidak terlihat, Bu. Oh, udah nggak terlihat ya? Iya, betul. Mbak Dela, hai Mbak Dela, ini Bu Devi. Halo Mbak Devi. Makasih loh. Mungkin mungkin nanti bisa dicek itu share share audio di perangkatmu sudah diklik belum? Saya takutnya di perangkatmu di PC atau laptop ada klik share audio di Zoom-nya. Katanya di situ, coba. Untuk Soalnya audio. nggak kedengeran suaranya, padahal videonya menarik banget. Halo Oke. Zul. Halo, Ibu. Ini lagi pas dengerin nih, karena ini rekomendasi ibu nih, Mbak Dela ke Buria. Semoga nanti Makasih. teman-teman mahasiswa dapat insight yang ini ya, yang baik dari Kak Dela. Nanti kalau umpama Kak Dela
bisa buka magang gitu ya Kak Dela ya di perusahaannya Kak Dela, mungkin bisa nanti kirim CV mungkin ya Kak Dela, bisa bantu-bantu Boleh, 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 magang-magang Kak. gitu Ah, boleh. teman-teman. Tidak menutup kemungkinan di luar Vkom ya Mbak Dela ya. Boleh, sangat Heeh. boleh. Selama selama potensinya ada, Iya mau benar-benar. belajar. Iya, karena IO itu kan dunia yang sebenarnya semua bidang bisa ikut ya, bisa masuk gitu. Dan Benar. itu sangat menarik kalau IO itu nggak bosenin kerjaannya, ketemu banyak orang kayak gitu. eh, Kayak Bu Ria sama Bu Devi ini sebenarnya di Esa Unggul tuh pengalaman IO-nya udah banyak karena kita suka ngadain job fair. Apalagi sekarang Iya. Bu Ria kan job fair, kampus hiring, ketemu sama ini apa kemarin industrial gathering juga Bu Ria ngadain, itu salah satu bentuk IO juga. Mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa nanti belajar gitu sama Kak Dela gitu. Kok nggak ada pertanyaan sih Mas Zul? Ini teman-teman Belum coba belum tanya dibuka sama Ibu. sama Kak Dela. Silakan. Udah aku Dibuka, mute Ibu. dulu ya. Ya, Dilanjut. terima kasih banyak Ibu. Untuk Bu Devi, untuk Bu Dela, apakah share screen-nya mau dilanjutkan atau seperti apa, Bu? Boleh aku coba share screen beberapa dulu ya. Nih. Boleh. Baik, Bu. Suaranya masih belum dengar, Ibu, tapi mungkin Hingga kita lihat Videonya. banyak sekali pelanggan-pelanggan yang kita lihat sudah, percaya Bu, sudah. Forex Mobi itu. Kalau boleh jelasin, itu adalah event kita dengan OLX Mobi. Kebetulan klien kita OLX Mobi, jadi mereka ada program undian di di kegiatan anniversary-nya mereka. Itu mereka ada sistem undian. Jadi undiannya itu undian secara tidak langsung. Jadi diundi di internalnya mereka, nanti baru siapa pemenangnya diumumkan gitu. Jadi keterlibatan kita di sini adalah kita yang mengurus perizinannya ke Dinsos dan Kemensos. Berikut juga kita yang menyediakan sistem sistem untuk undiannya, juga untuk produksian dari eksekusinya, running eventnya itu juga dari kita. Mohon maaf, Ibu, untuk layarnya belum terlihat.
Dan mungkin jika ingin men-share video perlu untuk on mic, Bu. Jadi biar suaranya terdengar seperti itu. Oke, baik. Tunggu sebentar ya, aku cari filenya. Perpani. Belum. Coba Mbak Delanya jangan di mute. Coba nyalain dulu speakernya. Iya, Bu, biar bisa terdengar Ah, suaranya. coba Kak Dela. Nah, coba. Nah, iya Kak Dela, kamu mute. Gimana dari tadi nggak kedengeran sayang? Dah, mati lagi. Panitia Penyelenggara Rapat Kerja Nasional Perpani tahun 2024 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional tahun 2024. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak dalam Rapat Kerja Nasional Perpani pada tahun 2024 ini. Rakernas Perpani tahun 2024 ini adalah ajang tahunan yang harus dilaksanakan sesuai dengan amanat daripada ADART Perpani dengan tema wujudkan harmonisasi organisasi Perpani secara inklusif dan kolaboratif mencapai prestasi dunia. Ya, Bapak Ibu, atlet-atlet kita yang akan mengharumkan bangsa Indonesia. Kami mengajak kepada semuanya yang ada di Perpani ini, ayo kita sama-sama melakukan kolaboratif, harmonisasi internal maupun kita dengan lingkungan kita. Mudah-mudahan dari itu semuanya sebagai modal dasar, sehingga nanti harapannya adalah kekompakan ini akan menghasilkan pembinaan yang maksimal. Mari kita jadikan Rapat Kerja Nasional ini sebagai momentum untuk memutuskan dan merancang langkah-langkah strategis demi mencetak sejarah baru bagi panahan Indonesia. Kami dari Emosi Indonesia juga menyambut baik rencana PB Perpani untuk menjadi tuan rumah Seri Cup Series 2026
dan World Series Asia Cup Series 2026. Mewakili pemerintah mengapresiasi Ketum Peparni Pak Arsyad yang hari ini telah menunaikan kewajiban organisasi yaitu Rakernas, di mana Rakernas merupakan agenda yang sangat penting dalam rangka menyelaraskan dan mensinkronisasikan program-program yang akan dilakukan pengurus pusat, pemerintah pusat yang akan sampai ke daerah. Selamat untuk Pak Parni yang hari ini menjalankan Rakernasnya. Dengan ini saya resmi membuka Rakernas 2024. Mungkin segitu dulu videonya yang bisa saya share. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin silahkan. Boleh teman-teman yang ada di sini, yang hadir sebagai peserta, langsung bertanya. Kalau masih malu-malu untuk bertanya secara langsung, boleh ditulis saja pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan dan saya sampaikan kepada Bu Dela. Sedikit informasi, Mas, kebetulan untuk teman-teman Vkom, kita sudah ada ikatan alumni yang bernama Connect. Kebetulan juga saya sebagai pengurus menjabat sebagai sekjen di organisasi ikatan alumni. Jadi buat teman-teman di Vkom, kalau mau butuh informasi, kalau ada yang mau magang atau butuh sharing gitu, bisa silakan hubungi ke Connect gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Dela atas informasi yang begitu luar biasa. Teman-teman sekalian, boleh sekali lagi saya minta untuk bisa bertanya, atau kalau masih malu-malu untuk bertanya secara langsung, boleh diketik di kolom chat pertanyaannya. Oke, saya beri waktu beberapa saat teman-teman sekalian. Baik, mungkin semuanya sudah clear. Jadi kita langsung saja ke akhir kegiatan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Mbak Dela, boleh mungkin Mbak Dela diberikan semangat atau motivasi kepada teman-teman yang hadir pada hari ini, sambil mungkin ada yang menunggu untuk bertanya. Boleh teman-teman sekalian, saya minta sekali lagi untuk boleh bertanya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung untuk masukkan pertanyaannya ke kolom chat, atau boleh langsung on mic, langsung bertanya ke Bu Delanya secara langsung. Kalau pesan dari saya sebenarnya buat teman-teman mahasiswa itu selalu upgrade skill. Upgrade skill, eh, tentukan dan temukan passion kalian di mana gitu. Karena kalau bekerja atau fokus di passion itu akan tidak terasa berat ya gitu. Jadi kerja seperti hobi gitu. Jadi eh, sesuai dengan passion apa yang kita punya, apa yang kita suka itu yang diperdalam gitu. Dan jangan takut bertanya pada siapapun.
jangan malu dan jangan males untuk mencari ilmu dari manapun, baik dari sosial media pun sekarang sudah banyak yang bisa kita petik ilmunya gitu. Makanya kenapa orang bilang smartphone itu for smart people, ya bagaimana caranya kita untuk menggunakannya itu akan sangat berguna. Tuh, jadi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini dan saya selalu punya prinsip jangan pernah bilang nggak bisa sebelum mencoba gitu. Jadi coba dulu baru kita tahu di mana lemahnya kita, di mana kurangnya kita, itu yang kita perkuat lagi, itu yang kita cari tahu lagi, tapi jangan pernah bilang nggak bisa kalau kalian belum mencoba. Itu aja sih. Satu kalimat luar biasa dari Bu Dela, jangan pernah bilang nggak bisa sebelum kita mencoba. Itu sangat luar biasa untuk membuat kita sadar bahwasannya memang hal-hal yang kita lakukan itu bisa kita kerjakan ketika memang kita punya niat yang baik untuk pada akhirnya bisa kita kerjakan. Dan jangan pernah bilang kita menjustifikasi diri kita terlebih dahulu bahwasanya saya nggak bisa dan lain sebagainya, padahal kita mencoba aja tuh belum seperti itu. Itu adalah satu pesan yang begitu luar biasa untuk teman-teman dan kita semua hari ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri secara keseluruhan kegiatan kita pada sore hari yang berbahagia ini, kita akan mengambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Saya minta teman-teman sekalian untuk open kamera. Baik, dalam hitungan beberapa saat lagi saya akan Tunggu, dokumentasi. mana sih ini print screen? Oh, udah. Oh, udah. Nah, belum. Orang-orang pada belum buka. Tunggu. Dah. Baik, saya akan mengambil foto dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide berikutnya saya hitung dalam 3, 2, 1. Dan untuk slide terakhir dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Dela atas ilmu yang sangat amat bermanfaat untuk hari ini. Terima Dan saya percaya bahwasanya ini akan sangat amat bermanfaat untuk teman-teman yang hadir hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah ikut serta dalam webinar Pusat Karir dan Magang Universitas Sesa Unggul. Jangan lewatkan dan jangan lupa untuk terus pantau Instagram Universitas Sesa Unggul dan juga website dari webinar Universitas Sesa Unggul untuk melihat dan mengupdate berbagai kegiatan yang akan dihadirkan oleh Pusat Karir dan Magang Universitas Sesa Unggul. Ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya menutup seluruh kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Dela atas ilmunya. Terima kasih.